Selamat datang di perjalanan malam yang tenang. Malam ini, kita tidak akan pergi ke tempat yang jauh. Kita hanya akan pergi ke satu tempat yang paling dekat, tapi juga paling misterius. Pikiranmu sendiri. Tempat yang selalu bersamamu sejak kamu bangun sampai kamu tertidur lagi. Tempat yang diam-diam berbicara, bahkan saat kamu tidak mengucapkan apa-apa. Kalau dipikir-pikir, pikiran manusia itu aneh sekali. Di dalam kepalamu, ada organ kecil yang beratnya hanya sekitar 1,5 kilogram. Tapi benda kecil itu mengatur hampir semuanya. Ia membantumu melihat, mengingat, merasa, membayangkan, memilih, takut, tenang, bahkan jatuh cinta. Dan yang lebih mengejutkan lagi, otakmu sebenarnya tidak pernah melihat dunia secara langsung. Yang melihat adalah mata, yang mendengar adalah telinga, yang merasakan adalah kulit. Lalu semua itu dikirim ke otak. Artinya, selama ini yang kamu sebut dunia sebenarnya adalah hasil terjemahan. Warna, suara, bau, sentuhan, semuanya diterjemahkan oleh pikiranmu. Jadi, saat kamu melihat langit sore, sebenarnya otakmu sedang membangun pengalaman tentang langit sore. Diam-diam, setiap detik, pikiranmu sedang menciptakan versi dunia milikmu sendiri. Dan itu mungkin menjelaskan kenapa dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tapi mengingatnya dengan cara yang berbeda. Karena mereka tidak hidup di dunia yang sepenuhnya sama. Mereka hidup di hasil tafsir pikiran masing-masing. Dan yang lebih mind-blowing lagi, di dalam otakmu ada sekitar 86 miliar neuron. Bayangkan saja, seperti ada kota yang luar biasa sibuk hidup di dalam kepalamu. Mereka saling mengirim sinyal siang dan malam tanpa henti. Bahkan saat kamu merasa sedang diam, sedang rebahan, atau hanya melamun ke langit-langit kamar, pikiranmu tidak benar-benar diam. Ia tetap bekerja, selalu. Salah satu rahasia paling unik tentang pikiran adalah ini. Tidur bukan berarti otakmu berhenti. Justru saat tidur, otakmu mulai membereskan dirinya sendiri. Ia seperti petugas malam yang datang diam-diam untuk membersihkan semua sisa kekacauan dari siang hari. Informasi disusun, hal-hal penting dipilih, dan limbah dari aktivitas otak ikut dibersihkan. Jadi kalau siang hari pikiranmu dipakai untuk menerima dunia, maka malam hari ia seperti merapikan meja kerjanya sendiri. Mungkin itu sebabnya setelah tidur yang cukup, dunia sering terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena otakmu sempat bernapas. Lalu ada hal lain yang juga menarik. Pikiranmu tidak hanya bereaksi pada dunia, ia juga memprediksi dunia. Sebelum kamu benar-benar sadar melihat atau mendengar sesuatu, otakmu sering membuat tebakan lebih dulu. Itulah kenapa bayangan di lantai bisa terlihat seperti ular, padahal ternyata hanya kabel. Otakmu lebih suka menebak cepat daripada terlambat menghadapi bahaya. Dan kebiasaan itu tidak cuma terjadi saat melihat benda, tapi juga saat membaca chat, menafsirkan ekspresi orang, atau membayangkan masa depan. Kadang faktanya belum jelas, tapi pikiranmu sudah lebih dulu menulis skenario. Dan seringkali skenario itu terdengar sangat meyakinkan, padahal belum tentu benar. Mungkin itu sebabnya malam hari sering terasa lebih ramai di kepala. Karena saat dunia luar mulai sunyi, dunia dalam justru mulai bersuara. Tiba, pikiran membuka percakapan lama, mengingat hal memalukan, membayangkan masa depan, atau mengulang keputusan yang sudah lewat. Seolah-olah, semakin gelap kamar, semakin terang isi kepala. Tapi sebenarnya, itu wajar, karena saat rangsangan dari luar berkurang, pikiran dalam punya lebih banyak ruang untuk muncul. Seperti permukaan air yang mulai tenang, lalu bayangan di bawahnya jadi lebih terlihat. Dan sekarang, ada satu hal yang sangat menarik. Pikiranmu tidak menyimpan kenangan seperti video.
ia lebih mirip penyusun cerita. Setiap kali kamu mengingat sesuatu, otakmu tidak hanya membuka file lama, ia membangunnya ulang dari potongan suasana, emosi, suara, dan makna. Itulah kenapa kadang yang paling lama bertahan dari sebuah kenangan bukan detail kejadiannya, tapi rasanya. Satu lagu bisa membawamu ke masa lalu, satu aroma bisa mengingatkanmu pada rumah, dan satu suara bisa membuat dadamu hangat atau sesak. Karena pikiranmu menyimpan dunia bukan hanya sebagai data, tapi sebagai pengalaman. Ada satu rahasia lain yang lebih halus. Pikiran dan tubuhmu sebenarnya terus berbicara. Kalau kamu cemas, dadamu bisa terasa sesak. Kalau kamu takut, perutmu bisa ikut tegang. Kalau kamu malu, wajahmu bisa terasa panas. Padahal mungkin kamu hanya sedang duduk diam di kamar. Itu karena pikiran dan tubuh tidak hidup di dua dunia yang terpisah. Mereka saling memengaruhi. Dan mungkin itu sebabnya beberapa perasaan sering muncul lebih jelas saat malam. Bukan karena malam membuatmu lemah, tapi karena malam cukup hening untuk membuatmu akhirnya mendengar. Menariknya lagi, otakmu juga bisa berubah. Setiap pengalaman, setiap kebiasaan, setiap hal yang kamu ulang, diam-diam membentuk jalur baru di dalam pikiranmu. Seperti jalan kecil di rumput, semakin sering dilewati, semakin jelas jalurnya. Itu artinya, pikiranmu tidak sepenuhnya kaku. Ia bisa belajar, beradaptasi, dan perlahan berubah. Mungkin tidak cepat, tapi nyata. Mari kita lihat satu rahasia terakhir. Mungkin yang paling sederhana dan paling dalam. Bahwa pikiranmu selalu berusaha melindungimu. Kadang caranya berlebihan, kadang melelahkan, kadang terlalu ribut. Tapi seringkali, di balik overthinking, di balik rasa takut, di balik suara batin yang ramai, ada satu niat dasar yang diam-diam sama. Jangan sampai kamu terluka. Mungkin itu sebabnya pikiran suka mengulang kejadian lama, supaya kamu belajar. Mungkin itu sebabnya ia suka membayangkan skenario buruk, supaya kamu siap. Masalahnya, sistem perlindungan ini kadang tidak tahu kapan harus istirahat. Dan disitulah kelembutan menjadi penting. Bukan untuk memaksa pikiran diam, tapi untuk menemaninya pelan-pelan. Seringkali ia justru makin ribut, seperti air yang makin keruh saat terus diaduk. Tapi saat kita mulai berhenti mengaduknya, pelan-pelan sesuatu mulai turun ke dasar. Dan sesuatu mulai jernih kembali. Kalau malam ini isi kepalamu masih ramai, itu tidak berarti ada yang salah denganmu. Kalau kamu belum setenang yang kamu inginkan, itu juga tidak berarti kamu gagal. Karena pikiran, seperti cuaca, kadang cerah, kadang mendung, kadang ribut. Tapi tidak semua cuaca harus dipercaya sebagai keadaan permanen. Beberapa hanya lewat. Beberapa hanya butuh waktu. Dan beberapa hanya butuh tidur. Jadi malam ini, tidak apa-apa kalau masih ada hal yang belum selesai. Tidak apa-apa kalau masih ada pertanyaan yang belum punya jawaban. Sekarang, cukup istirahat. Cukup bernapas. Cukup rebahkan semua yang sejak tadi kamu bawa. Selamat malam.